Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Studio Tutorial Pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai tata nama senyawa. Ingat, setiap senyawa kimia tentunya memiliki nama spesifik untuk membedakannya dari senyawa yang lain. Untuk memudahkan pengenalan nama dan mencegah kesimpang siuran dalam memberi nama senyawa kimia, HUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry membuat suatu aturan penamaan. Aturan HUPAC tersebut berdasarkan tata nama senyawa kimia organik dan senyawa anorganik. Tapi dalam pembahasan video ini saya akan menjelaskan tata nama anorganik, khususnya tata nama senyawa ion. Nah, kita langsung aja. Yang pertama itu kita bahas tata nama senyawa ion. Nah, dalam tata nama senyawa ion, yang perlu kita ketahui itu ada dua. Apa nanti kation, apa itu nanti anion. Nah, langsung aja. Yang pertama, kation. Kation ini ion yang bermuatan positif. Dalam kation ada beberapa bagian yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, itu nanti kation dari unsur logam diberi nama sama dengan unsur logam tersebut. Contohnya, kan natrium itu unsurnya Na. Nah, ketika dalam ionnya, ini ionnya menjadi Na positif, maka ionnya namanya ion natrium. Nah, cuman kamu nanti kalau dalam bentuk ion, cuman tambahi ion natrium. Kemudian contoh lain, barium. Ketika diionkan, ini menjadi Ba2 positif. Ini namanya ion barium. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui, jika logam dapat membentuk kation dengan muatan berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung setelah nama unsur tersebut. Nah, ini berlaku untuk unsur transisi. Unsur transisi ya, itu nanti bisa dilihat di tabel periode unsur di bagian tengah. Nah, unsur transisi ini contohnya gini, ada nanti ionnya, ada Fe2 positif, ada namanya ionnya Fe3 positif. Nah, penamaannya ini berbeda, bukan dua-duanya itu ion besi, melainkan nanti yang Fe2 positif ini namanya ion besi 2. Nah, duanya ini kamu bikin dalam bentuk Romawi, buka kurung, tanda kurung. Nah, kemudian kalau Fe3 positif berarti ini namanya ion besi 3 positif. Ingat, dengan catatan ini berlaku untuk unsur transisi. Kenapa dia berbeda-beda? Karena dia memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Makanya untuk membedakan Fe2 positif sama Fe3 positif diberilah penamaan besi 2 dalam bentuk Romawi, kemudian besi 3 dalam bentuk Romawi. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, kation dari unsur non-logam umumnya memiliki akhiran ion. Ingat, kalau dia senyawa ion itu terdiri dari logam sama non-logam. Nah, pada umumnya ini nanti logam ditambah non-logam. Nah, non-logamnya ini itu nanti diakhiri ion pada umumnya. Contohnya ada nanti Ca. Nah, Ca ini ionnya bentuk Ca2 positif, maka ionnya ion kalsium, akhirannya ion. Nah, ini berlaku untuk golongan 1A, 2A, kemudian 3A. Pada umumnya
logamnya itu diakhiri ium maupun ionnya. Ion kalsium, ion kalium, ion natrium, ion litium, dan kawan-kawannya itu diakhiri ium. Nah, paham ya? Nah, ini 3 yang perlu kalian ketahui ya, bahwasanya kation itu dalam bentuknya ada nanti perbedaan golongan A sama golongan B. Golongan A itu ya berada di golongan 1A, 2A, 3A itu logam. Kemudian transisi itu ada berbeda penamaannya. Nah, kita langsung aja yang perlu kalian ketahui. Nah, ini aja dalam bentuk ionnya ya. Li positif itu dalam bentuk ionnya litium. Kemudian Na positif ini dalam bentuk ionnya namanya ion natrium. Kemudian K positif ini namanya kalium. Kemudian Ba2 positif ini namanya barium. Kemudian Sr2 positif ini namanya strontium. Kemudian ada namanya Ag positif, ini namanya perak. Kemudian ada Zn2 positif, ini bisa disebut zinc atau seng. Kemudian ada namanya nanti Cd2 positif, ini namanya kadmium. Kemudian ada, nah ini dia Sn2 positif, ada namanya Sn4 positif. Nah, ini logam transisi, yang 1 2 positif, yang 1 4 positif. Sn itu timah, berarti yang 1 timah 2, kemudian ini timah 4. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya nanti Cu positif, ada Cu2 positif. Nah, Cu itu tembaga, berarti ini nanti tembaga. Ini tembaga 1, kemudian ini tembaga 2. Nah, kemudian ada Pb. Pb itu Pb2 positif, ada Pb4 positif. Nah, Pb itu timbal, berarti ini namanya nanti timbal 2, kemudian ini namanya timbal 4. Kemudian ada namanya nanti Cr2 positif, ada Cr3 positif. Cr itu kromium, berarti yang 1 kromium 2, yang 1 kromium 3. Nah, inilah beberapa bentuk kationnya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya. Ingat aja kalau dia nanti golongan 1A itu sesuai dengan golongannya. Berarti 1 berarti ionnya positif 1. Golongan 2A berarti ionnya positif 2A. Apa aja yang ada di golongan 2A? Berarti beli mangga campur sirsak bawa rambutan. Berarti itu semua nanti ketika diionkan itu bentuk 2 positif. Nah, itu cara cepatnya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang itu masuk yang kedua, apa itu anion. Kalau dia kation berarti ion yang bermuatan positif, maka anion ya ion yang bermuatan negatif. Nah, yang perlu kita ketahui dalam anion yang pertama, yang perlu kita ketahui dalam anion monoatom diberi nama dengan akhiran ida pada unsur tersebut. Nah, contohnya ini ya, pada monoatom ini nanti diberi akhiran ida. Nah, mono itu 1 berarti atom, berarti atomnya yang ada 1. Contohnya, jika nanti
negatif, maka ini namanya ion F itu fluor ya, berarti fluorida. Nah, kemudian Cl negatif. Nah, Cl itu klorin, berarti ion klor, berarti gantikan ida, klorida, hanya klorida ya. Oke, nah itu untuk monoatom. Nah, sedangkan yang kedua untuk penamaan secara anion poliatom. Nah, poliatom maksudnya atomnya itu banyak. Nah, ini terkhususnya untuk oksigen ya, atom oksigen itu diberi nama akhiran at, kemudian diberi akhiran it. Nah, ada akhiran at, kemudian ada akhiran it. Ini diberi akhiran at, it. Nah, contohnya gini, ada senyawa ion NO3 negatif, ada ion NO2 negatif. Nah, sekarang kita lihat O-nya, yang satu oksigennya ada 3, yang satu oksigennya ada 2. Nah, untuk yang paling banyak itu kita tambah akhiran at, kemudian yang paling sedikit itu kita tambah akhiran it. Nah, N itu nitrogen, berarti ini nanti menjadi ion ganti akhirannya at, berarti nitrat. Kemudian NO2 negatif, karena O-nya sedikit, berarti ganti akhirannya it, berarti ion nitrit. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk poliatom. Dan yang ketiga, ini untuk anion yang diturunkan dari penambahan ion H positif pada oksoanion atau oksigen diberi nama dengan menambahkan awalan hidrogen. Contohnya gini, langsung ke contohnya. HCO3 negatif. Nah, kebanyakan ini dibilang ion bikarbonat, tetapi lebih benar ya penamaan iupaknya itu ini ion hanya itu hidrogen, berarti hidrogen karbonat. Nah, kalau nanti H2PO4 hanya ada 2, berarti dihidrogen fosfat. Nah, itu dia untuk anion yang perlu kalian pahami. Jika nanti monoatom itu tambahkan ida, fluorida, bromida, klorida, dan kawan-kawannya si ida, tambahkan ida aja. Kemudian poliatom itu oksigen. Oksigennya itu banyak ya, contohnya NO3 negatif, NO2 negatif. Yang paling banyak gantikan at akhirannya, yang paling sedikit it. Dan yang paling penting yang perlu kalian ketahui ini dia. Nah, jika nanti Br negatif, karena ini karena ini satu atom, berarti namanya gantikan ida. Br itu brom, berarti bromida. Kemudian I negatif, berarti namanya ion iodida, kan ioduda ya. Oke, kemudian S2 negatif, berarti ini sulfida, karena S itu sulfur, karena satu atom, berarti gantikan akhirannya ida, berarti sulfida. Kemudian ada namanya N3 negatif. Nah, N itu nitrogen, berarti gantikan akhirannya ida, berarti nitrida. Kemudian Cn negatif, ini namanya sianida ya, yang untuk asam sianida, asam yang berbahaya. Kemudian ada namanya nanti OH negatif. OH negatif ini ion hidroksida. Nah, ini biasanya pada asam basa masuk. Kemudian ada namanya NO2 negatif, NO3 negatif udah. Berarti ini nanti SO42 negatif, ada SO32 negatif. Berarti ini yang satu ion sulfat. Ya, kemudian ini namanya sulfit. Kemudian ada namanya PO43 negatif, ada namanya PO33 negatif. Yang satu namanya fosfat, yang satu namanya fosfit. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya MnO4 negatif.
Nah, MnO4 negatif ini namanya permanganat. Nah, kemudian ada namanya CH3COO- ini namanya ion asetat. Dan yang paling penting, nah ini ada namanya nanti ClO negatif, ClO2 negatif, ClO3 negatif, ClO4 negatif. Nah, yang paling penting lihat, yang satu oksigennya satu, yang dua, yang tiga ada tiga, yang keempat ada empat. Nah, berarti penamaannya gini, yang paling sedikit itu awalan hipo, kemudian akhirannya it, berarti klorid. Kemudian yang kedua hilangkan hiponya, tinggal ini namanya klorid. Kemudian ini klorat. Kemudian yang keempat tambah awalannya per, berarti ini perklorat. Nah, itu dia beberapa anion baik dalam bentuk unsurnya maupun dalam ion molekulnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, anion sama kation. Setelah kita paham mana yang anion, mana yang kation, barulah kita bisa untuk membuat nama dari suatu senyawa kimia. Baiklah, kita ke contoh soalnya aja biar lebih paham. Nah, bagaimana kalau kita menentukan jika ada suatu rumus kimia, kita disuruh menentukan apa tata nama senyawa tersebut. Contoh nomor 1, itu ada namanya KBl. Nah, berarti tinggal aja langsung. Nah, K itu kalium. Nah, Br ini kan dia satu atom, berarti monoatom. Nah, berarti Br itu brom, maka tambahkan akhirannya ida, berarti bromida. Nah, itu yang nomor 1. Nah, kalau dia nomor 2, jika ada namanya ini BaCl2, berarti disuruh kita buat apa nama senyawanya. Berarti ini namanya Ba itu berarti barium, berarti Ba barium. Kemudian Cl ini namanya klor, berarti klor, karena Cl-nya ada satu ya, satu jenis Cl, berarti ini klorida. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau namanya Ag2S. Nah, Ag itu berarti perak, S itu berarti sulfur, berarti tambahkan akhirannya ida, berarti sulfida. Nah, itu kalau dia ada nama senyawa, kemudian kita disuruh buat, nah, ada rumus kimia, kemudian kita disuruh buat nama senyawanya. Nah, bagaimana kalau kebalikannya, ada nama senyawa, kemudian kita disuruh buat rumus kimianya. Nah, berarti contohnya ada namanya aluminium nitrat. Aluminium nitrat. Nah, aluminium ini kan ionnya Al3 positif. Sedangkan nitrat ionnya itu NO3 negatif. Nah, ini ionnya yang satu 3 positif, yang satu negatif 1.
Nah, bagaimana kita buat dalam bentuk senyawanya? Ini gampang kok. Nah, Al ini kan 3 ya. 3-nya ini jadi milik si NO3. Berarti NO3-nya ada 3. Kemudian yang satu ini jadi milik si Al. Berarti Al-nya ada 1. Maka senyawanya menjadi Al NO3 3 kali. Nah, itu ditukar ya. Miliknya ion Al jadi milik si NO3, ionnya si NO3 jadi miliknya si Al. Nah, belum paham? Kita lanjut ke soal yang berikutnya gini. Nomor 5. Nah, bagaimana kalau kita besi 3 oksida? Nah, besi 3 oksida, besi berarti kita ionkan. Besi 3 itu berarti Fe3 positif, oksida itu O2 negatif D. Sama seperti nomor 4, berarti ionnya ini kita kawinkan silang. Nah, Fe ini kan ada 3, jadi miliknya si O, berarti O-nya yang ada 3. 2-nya ini jadi milik si Fe, berarti Fe-nya yang ada 2, berarti menjadi Fe2O3. Selesai. Nah, kita lanjut supaya lebih paham. Nomor 6. Bagaimana kita buat senyawa kimia dari tembaga 2 sulfat? Ya udah, berarti tembaga 2 itu Cu2 positif, kemudian sulfat SO42 negatif. Nah, ini kan ionnya sama-sama ya, perbandingannya 2 sama 2, berarti diperkecil 1:1. Jika terdapat ionnya sama, maka langsung aja hilangkan, berarti CuSO4. Paham? Iya, dan soal terakhir penutupan untuk materi hari ini, bagaimana kalau kita buat tembaga 2 nggak usah tembaga deh, besi, tembaga 2 sulfida. Oke, berarti ini kan kalau diionkan tembaga itu Cu2 positif, sulfida S2 negatif. Nah, ini kan sama-sama 2 ionnya, yang satu 2 positif, yang satu 2 negatif. Maka silahkan aja menjadi CuS. Nah, itu beberapa contoh soal untuk tata nama senyawa ion. Dan gini ya, kalau senyawa ion itu jangan lupa itu terdiri dari logam dan non logam. Logam tambah non logam. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, untuk dia logam, nah di sini ya, untuk dia logam pada umumnya memiliki elektron valensi itu 1, 2, 3, kecuali hidrogen. Hidrogen walaupun valensi 1 ini non logam. Kemudian non logam itu dia memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini yang bisa kamu bedakan mana suatu unsur itu logam, mana unsur itu non logam. Atau juga bisa dilihat tabel periode unsur. Nah, sampai di sini pembahasan materi kita. Jangan lupa subscribe dan like serta share. Baik itu ya, jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang belum paham untuk materi ini. Jika bermanfaat buat kalian, silakan tonton sampai habis, dan saya ucapkan terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.